perkenalkan diri Bapak, saya Dina Marliana Rohmana dan rekan saya Muhammad Bintang Satria Muda. Kami dari mahasiswa Hukum Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5 Magetan Bapak. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mau kami wawancarai dalam pemenuhan tugas pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. sangat narasumber yang sangat hebat Bapak. Berarti Bapak S1-nya UGM, S2-nya Kenotariatan UGM, S3-nya UNS. Ya. S2 kumulot ya Bapak? S1, S2 pertama juga. Jadi S1 itu 3 tahun. S1 3 tahun? 3 tahun 4 bulan S2 1 tahun 4 bulan. Jadi lulusan pertama seangkatan 2 kali. Paling muda berarti ya Bapak? Paling muda, paling cepat. Jadi sudah. Melihat dari CV-nya Bapak kan, perjalanan Bapak ini sangat panjang ya Bapak. Apa yang membuat Bapak tertarik menekuni bidang ini Bapak? Notariat ya? Iya. Jadi gini, awalnya itu kan memang saya kan lulus cepat ya. Jadi 3 tahun 4 bulan tadi kumlot itu, terus kebetulan pada saat itu saya itu ketemu profesor saya namanya Prof. Ari Hermawan. Prof, saya mau S2, enaknya apa? Diarahkan ke notariat karena memang saya konsentrasi hukum perdata, terus kemudian lulus disuruh notariat. Nah, dari notariat itu akhirnya kan berlanjut akhirnya jadi notaris. Jadi udah lanjut S2. Sebenarnya saya dulu pengusaha Mbak, jadi saya tuh pengusaha. Bapak saya punya perusahaan benih, pada saat itu sudah jadi direktur, cuma karena sudah tidak boleh rangkap jabatan akhirnya yang mundur menekuni profesi notaris PPAT. Kenapa kok memilih notaris PPAT pejabat lelang kelas 2? Yang pertama passion. Jadi akte itu kan seni ya, dia itu seni menuangkan keinginan para pihak dalam satu akte yang itu nanti akan menjadi otentik gitu sih. Jadi dulu itu ketika saya masuk, jangan pernah dengar mafia tanah kan? Oh iya. Nah, ya dulu itu parah banget. Terus ya kita beri masukan, oh cara pembuat akte tuh gini sehingga masyarakat tuh berubah. Jadi ketika pakai akte ini kan saya bisa lebih bermanfaat sih ke banyak orang. Berarti emang dari awal masuk hukum itu Bapak sudah minatnya ke perdata atau bagaimana Pak? Jadi kalau dulu saya baru masuk hukum itu nilaiku itu yang bagus ada 3. Tata negara,
internasional, sama satu lagi hukum perdata. Itu yang A semua, jadi linear A semua itu tiga mata kuliah itu. Kalau tata negara belum, pada saat itu kan belum ada passion untuk ke politik ya, jadi belum ke situ. Internasional juga itu pilihannya kan cuma diplomat kalau internasional, menurutku kurang aplikatif lah. Nah, masuk ke hukum perdata, nah itu baru dapat passionnya. Meskipun tiga-tiganya itu saya A linear semua, jadi dari ilmu negara ya, terus hukum tata negara, terus konstitusi dan demokrasi, perundang-undangan itu A semua, termasuk internasional juga gitu. Tapi yang lebih aplikatif dan lebih membumi menurut saya ya perdata gitu, dan lebih bermanfaat lah gitu sih. Dalam praktik Bapak sehari-hari, sebenarnya bagaimana Bapak melihat konsep peralihan dan pendaftaran hak atas tanah itu sendiri? Dan kalau menurut Bapak, seperti apa mekanisme idealnya sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku? Jadi kalau peralihan hak atas tanah itu kan kita harus kembali ke asas dan inti sumber dari hukum tanah sendiri kan adalah hukum adat ya. Jadi hukum pertanahan di Indonesia itu bersumber dari hukum adat. Itu jelas diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, dalam peralihan hak sendiri, karena itu dia bersumber dari hukum adat, dia harus memuat 3 asas. Yang pertama terang, tunai, dan real. Terang itu apa? Terang itu peralihan hak atas tanah itu harus di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini dalam PP 24 tahun 97 dan PP 3798 junto PP 24 2016 itu di hadapan PPAT. Jadi terkait peralihan hak yang berkaitan dengan perbuatan hukum itu harus di hadapan PPAT. Terus syarat yang kedua apa? Tunai. Tunai itu dalam peralihan hak atas tanah harus didahului dengan panjer. Nah, ketika panjer sudah diterima, itu nanti akan dilunasi saat sebelum AJB. Jadi peralihan hak atas tanah itu harus dilunasi sebelum terjadi penandatangan akte jual beli. Dan yang terakhir adalah real. Real itu adanya penyerahan objek dan pembayaran secara nyata. Jadi itu konsep peralihan hak atas tanah. Itu kita harus memuat 3 unsur itu. Begitu juga Terang, tunai, dan real. Ya, termasuk ketika waris. Jadi di hukum waris sendiri, ketika itu ada pembagian waris, dia harus sesuai dengan Permen ATR BPN 16 2021 pasal 111. Nah, di situ harus di hadapan 2 orang saksi atau 2 orang saksi atau menggunakan akta PPAT atau putusan pengadilan atau balik harta peninggalan. Jadi tetap konsepnya meskipun itu pewarisan, ketika itu dibagi ke salah satu orang, dia wajib di hadapan pejabat yang berwenang. Gitu. Pada prakteknya desa mengetahui kalau khusus waris. Tapi kalau untuk peralihan hak yang lain, jual beli, tukar menukar, akta pembagian hak tanggungan, pemasukan dalam perusahaan, inbrank itu di hadapan PPAT. Gitu. Kalau bicara soal waris kan Bapak, kadang kan melibatkan banyak pihak dalam satu keluarga ya Pak. Misalnya ada ahli waris yang tidak dilibatkan saat pembuatan akta, apakah peralihannya tetap sah atau justru berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari Bapak, menurut pengalaman Bapak? Jadi kalau untuk waris itu seharusnya memang dia melibatkan semua ahli waris ya. Jadi untuk surat keterangan waris sendiri yang memilih ada tiga institusi yang berwenang. Yang pertama itu yang bisa membuat surat keterangan waris ya untuk tanah, khusus tanah itu di pasal 111 Undang Permen ATR 16 itu yang pertama desa mengetahui camat, kedua itu notaris ya, bukan PPAT, di mana dia meninggalnya. Contoh kalau dia meninggal di Kabupaten Madiun, berarti yang berwenang adalah notaris Kabupaten Madiun. Itu melihatnya dari akte kematiannya. Jadi akte kematiannya kota yang mana. Terus yang terakhir putusan pengadilan. Dan yang ada lagi itu BHP, balik harta peninggalan, tapi itu jarang ya. Nah, undang-undang ini dalam
ketentuan tersebut itu tidak mengatur golongan. Kalau di undang peraturan menteri yang lama itu ada golongan. Jadi khusus untuk pribumi, desa mengetahui camat, notaris itu untuk non pribumi, terus balai harta peninggalan timur asing. Nah, seringkali terkait waris ini kadang itu pemohon tidak jujur juga. Mungkin kan ada sengketa keluarga atau apa. Kalau itu sudah terlanjur balik nama, kan pertanyaannya gitu ya. Kalau sudah terlanjur balik nama, bagaimana? Apakah itu konsekuensinya gimana? Secara hukum itu ada cacat formil. Tapi karena kita negara hukum, ketika cacat formil itu kan tetap harus diputuskan oleh pengadilan ya. Jadi tidak serta-merta BPN itu tidak serta-merta nanti membatalkan hasil produk tersebut. Harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Nah, kalau secara ini cacat formil. Ya, jadi hukum kita ini kan asasnya kan negatif bertendensi positif ya. Nah, negatif bertendensi positif ini, sertifikat ini adalah bukti yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Jika itu ketahuan 5 tahun sebelumnya, 5 tahun setelah penerbitan, maka jauh lebih mudah untuk pembatalannya. Jadi bisa ditinjau melalui sistem administrasi. Tapi kalau sudah 5 tahun lebih, maka ya harus ada ini putusan gitu. Jadi ada internal itu ada kalau sudah 5 tahun lebih itu menjadi alat bukti yang kuat. Tuh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Kalau secara umum dari pengalaman Bapak selama ini, persoalan apa yang paling sering muncul dalam proses peralihan dan pendaftaran hak atas tanah di masyarakat? Seringnya gini Mas, jadi masyarakat itu, jadi permasalahan hukum itu kan ini ya, teorinya keberlakuan hukum punya Lawrence Freeman, legal structure, legal substansi, dan legal culture. Permasalahannya di legal culture. Jadi masyarakat itu seringkali jual beli tidak di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga dia hanya menggunakan kwitansi atau surat di bawah tangan tertulis. Padahal peralihan hak atas tanah yang menggunakan karena perbuatan hukum, dia wajib di hadapan PPAT. Nah, repotnya karena jual beli sudah lama, penjual tidak mau tanda tangan ulang atau dia sudah meninggal sehingga ahli warisnya tidak mau tanda tangan ulang. Itu rata-rata kayak gitu seringnya. Dan yang ketiga yang paling sering, karena jual beli sudah lampau, pajak-pajak ini kan menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Dan itu tidak murah. Akhirnya terkendala di situ sehingga tidak bisa dilanjut ke proses selanjutnya gitu. Gitu sih. Rata-rata itu karena ini budaya. Jadi seringnya biasanya pokoknya dulu kayak gimana ya dinut, padahal itu salah, harusnya di hadapan PPAT gitu. Sehingga rata-rata sengketa itu karena menunda perbuatan hukum itu dengan cara yang tidak benar sih, rata-rata gitu. Kalau dari pengalaman Bapak, pernah tidak menemui situasi tanah yang sudah bersertifikat, tapi tetap ada pihak lain yang mengklaim. Dalam kondisi seperti itu, biasanya bagaimana posisi hukum pemegang sertifikat dalam kondisi seperti itu? Oh, jadi dia sudah mengklaim itu dalam artian dari ahli waris atau dia juga memiliki surat yang sama? Memiliki surat yang sama. Ya, jadi kan tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan kekuatan pembuktiannya ya. Jadi pemegang sertifikat itu adalah pemegang yang kuat ya. Jadi negatif bertendensi positif tadi, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Nah, ketika itu dia pemegang sertifikat dan namanya terregister, yang dimenangkan tetap yang nama di sertifikat. Cuman apabila di situ ada 2 sertifikat yang dikeluarkan oleh negara, itu yang dimenangkan terlambat.
Yang paling lama berarti. terlama. Ya, jadi yang terlama. Jadi Soma satu terbit tahun 97, satunya lagi terbit tahun 2021. Yang dimenangkan yang terlama. Dan saya pernah mengalami itu. Untungnya kita mediasi bisa, karena kesalahan administrasi. Dia udah jelas, Bu. Jadi di dalam sertifikat ini ada tiga sertifikat des gitu. Nah, terbit di sertifikat di tahun 2010, satunya 2018 kalau nggak salah. Nah, yang bawah ini dia memang sudah merasa dia menjual ke pihak dua orang ini, tapi karena kesalahan administrasi dia terbit dua sertifikat di objek yang sama. Secara hukum yang dimenangkan yang terlama. Tapi karena ini kita bisa mediasi, ya akhirnya kita sesuaikan, diukur ulang, yang lama dikembalikan ke yang sesuai, ini diukur semua. Akhirnya clear. Tapi ada juga yang dia terbit tahun 83 kalau nggak salah sertifikat, di atasnya tahun 2021 itu terbit sertifikat baru. Hasil pemecahan dari sertifikat induk yang tahun 97. Nah, itu ada indikasi perbuatan yang intinya dia perbuatan pemalsuan. Jadi letter C ini yang harusnya terbit 83 diterbitkan lagi sehingga dia punya dua sertifikat. Nah, kalau yang ini saya kembalikan berkasnya. Karena dua orang ini, yang satu yang tahun 83 ini nggak diketemukan sertifikat. Tapi negara kita kan sudah canggih, kelihatan. Di bidang ini ada dua sertifikat di sini ya. Gitu sih. Jadi, gimana? Tadi kan Bapak menyinggung soal mediasi ya Bapak, tentang apa sertifikat ganda ya Bapak. Pernah tidak di pengalamannya Bapak gitu, Bapak lagi mediasi orang ini, ternyata orang yang dimediasi ini malah mau menuntut Bapak gitu. Nah, pernah tidak Bapak? Dan kalau saya kan pejabat umum ya, jadi saya kan tidak akan masuk ke ranah kesepakatan ya. Karena kan ini akte kita itu kan akta partit. Jadi akte itu ada dua, akte amtelok sama partit. Akte PPAT itu akte partit. Akte partit itu akte kehendak para pihak. Nah, kalau dua pihak ini tidak sepakat, ya tidak saya tuangkan dalam akte. Itu sih. Jadi kalau saya dituntut nggak pernah ya, karena memang ketika dia sudah tidak sepakat, ya sudah selesaikan dulu. Kayak contoh di depan ini tadi juga ada. Jadi internal ahli waris keluarganya sepakat menjual, tapi ada satu anak nggak mau. Ya sudah, selesaikan dulu di internal. Baru kalau clear kita proses. Kalau belum clear ya kita nggak boleh proses. Itu karena PPAT itu memang ada larangan untuk membuat akte kalau itu ada indikasi sengketa. Itu sih. Kalau itu belum clear, kalau ada dua sertifikat ini kan jelas itu di data pengecekan kan sudah jelas. Sehingga tidak kita lanjutkan prosesnya. Gitu. Kalau melihat kondisi di masyarakat sekarang ya Pak, kadang jual beli tanah hanya pakai kwitansi tanpa akta PPAT. Kalau kemudian salah satu pihak puan prestasi, sebenarnya bagaimana kekuatan hukumnya menurut pengalaman Bapak? Kalau kwitansi itu kan masuknya di hierarki alat bukti, ini kan yang terakhir ya. Jadi poin kelima ya, surat di bawah tangan. Ketika salah satu bahan prestasi itu ya dia hanya berlaku menjadi alat bukti surat di bawah tangan, sehingga gimana, dia harus gugatan ke pengadilan untuk menguatkan dalilnya, tapi kita lihat juga alat senjatanya cuma surat kuasa di bawah tangan. Ketika pihak ini mengingkari, ya sudah selesai, dan hakim itu nanti akan menilai benar tidak kekuatan pembuktian ini gitu. Jadi kalau prestasi kita ya harus mengajukan gugatan dan prestasi ya ke pengadilan ya. Sering sih kayak gini, tapi kasusnya nyonya ya jalan. Saya coba advis saja atau apa bahasanya, pertimbangan saja. Tuh.
Sekarang kan semua layanan kan berbasis Elektronik. elektronik ya Bapak, termasuk juga sistem pertanahan. Menurut Bapak, apakah perubahan ini benar-benar membantu mengurangi resiko kesalahan dan sengketa atau justru menimbulkan tantangan baru? Apalagi kan sudah melibatkan AI ya Bapak. Jadi kalau sistem elektronik itu menjaga kita. Jadi kewenangan PPAT itu kan yang pertama kita harus memastikan subjek hukum itu sudah sesuai atau bukan. Contoh Mas Bintang ya, nama di sertifikat. Terus ada yang orang datang ke sini itu namanya Mas Satya. Kalau tidak sesuai ya kita tidak bisa lanjutkan. Terus yang kedua pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat ini melalui sistem online yang melalui akun kita ya, PPAT kan kita punya akun. Dan yang ketiga itu memastikan pajak-pajak telah terbayar, pajak PBB, BPHTB dan PPH. Nah, sistem elektronik ini menjaga kita. Yang pertama kita mengecek subjek hukumnya. Nah, di akun kita, di sistem kita itu sudah connect ke sistem yang ada di Dukcapil. Kita sudah mengetahui orang ini masih hidup atau tidak, itu yang paling penting ya. Karena ya seringkali ada yang mengaku-ngaku penjual. Itu yang kedua, datanya tervalidasi atau tidak. Dan yang ketiga, kewajiban pembayaran pajak itu dia sudah nge-link ke KPP Pratama. Dia harus melaporkan setiap transaksinya kepada KPP Pratama. Jadi sebetulnya online ini memudahkan. Dan yang paling penting sekarang, sertifikat ini kan elektronik. Nah, ketika sertifikat elektronik kita tidak perlu lagi pengecekan itu lama. Jadi kita cukup scan barcode dan kita ambil kodenya, nanti paling nggak 5 menit udah keluar hasilnya. Jadi lebih cepat. Sebetulnya sistem ini mengamankan kita. Dan sertifikat elektronik itu barcode-nya itu dia kena titik sedikit aja atau ada manipulasi, nggak bisa kebaca Mas. Aman itu. Jadi kalau sertifikat elektronik saya sarankan jangan dilaminating, karena kalau dia pas kena titik yang dia ke-scan kena backlightnya nggak kebaca itu. Kalau nggak kebaca PPAT palsu, segitu aja jelas itu. Kecuali dia bisa membuktikan ke BPN bahwa sertifikat ini ternyata ada kerusakan sehingga yang keluar barcode-nya ini. Gitu. Jadi gimana ya, nggak nampilin sebenarnya sertifikat elektronik itu ada sih sebenarnya. Udah pernah lihat elektronik belum ya? Belum ya. Jadi sertifikat elektronik itu bentuknya satu lembar. Itu nanti ini bentar aku punya ya materinya ya. Sertifikat elektronik itu dia, nah jadi modelnya kayak gini. Nah jadi modelnya kayak gini sertifikat elektronik. Ya ini kalau barcode-nya ini tidak kebaca ya nggak bisa. Dan ini connect di NIK, di aplikasi kita connect Mas. Jadi namanya ada aplikasi Sentuh Tanahku. Nah ini nanti di sini kan ada tuh. Nah di aplikasi ini nanti jenengan punya sertifikat apa saja kelihatan. Jadi sertifikat itu ada kayak gambar tanahnya seperti itu. Ada di sini ada. Jadi saya punya beberapa sertifikat ya masuk di sini nanti di aplikasi saya. Gitu. Jadi nanti ada sertifikatnya di sini. Jadi sebetulnya ini lebih aman sih kalau elektronik, dan AI nggak bisa untuk saat ini ya, tidak bisa karena kan dia tidak untuk nyekan nggak pakai nggak pakai ini, jadi punya aplikasi khusus yang dia terinskripsi ya kan? Gitu. Jadi lebih susah lah. Nah modelnya kayak gini nanti. Nah jadi kan punya tanah di mana aja nanti keluar gitu. Dikonek ke NIK. Gitu. Jadi NIK ini jenengan punya di mana, posisinya sertifikat di mana, ada tanggungan tidak, itu ada di situ nanti semuanya. Seperti itu. Baik, lanjut Bapak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem pendaftaran
tanah di Indonesia saat ini? Apakah sudah memberikan kepastian hukum atau masih terdapat celah? Ya, kalau sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini sebetulnya sudah bagus ya, dengan sistem kita yang sudah elektronik, sudah terinskripsi, sudah ngeling ke Dukcapil, ngeling ke KPP Pratama, ngeling ke Badan Pendapatan Daerah. Yang permasalahan kan tadi saya kembali ke teori keberlakuan hukum. Permasalahannya bukan di substansi, tapi di structure sama di culture. Culture ini masih banyak anggapan bahwa jual beli sertifikat ini cukup di bawah tangan atau melalui desain. Ya, padahal kan ini tidak bisa digunakan, tidak bisa diaplikasikan dan tidak bisa ditindaklanjuti untuk proses balik nama. Dan yang ini yang terkait structure, banyak institusi-institusi itu yang masih menganggap bahwa itu menjadi alat bukti. Padahal dalam Undang-Undang PP 24 tahun 97 jelas pelarian hak yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang salah satunya jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan, APHB, APHT, SKMHT, inbreng dan pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak pakai itu adalah kewenangan dari PPAT. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Kalau legal substansinya sudah oke lah, sudah sesuai. Bahkan sekarang ada program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang sudah tinggal berapa juta bidang tanah saja di Indonesia itu yang belum bersertifikat, itu sudah memberikan memberikan perlindungan hukum dan menjaga hak-hak masyarakat sih sebetulnya. Jadi di sini permasalahannya. Mungkin kalau di Madiun tidak terlalu, tapi di daerah lain sepertinya masih menjadi kendala. Kalau di Madiun yang menjadi masalah di ini legal culture, nilai dan budaya dan pandangan masyarakat terkait hukum yang berlaku ini masih, kesadaran hukumnya masih Rendah. kurang. Ya kurang. Kalau rendah beberapa udah ini, tapi kurang. Dia lebih seneng menunda. Jadi dia sudah perbuatan hukum, sudah lunas, tapi tidak segera dibalik nama. Padahal kan asas hukum kita kan, hukum pertanahan publisitas ya. Jadi yang diakui oleh negara itu yang tercatat dan yang didaftarkan. Lanjut ya Bapak. Waktu Bapak masih kuliah dulu kan Bapak banyak belajar tentang teori-teori pertanahan ya Bapak. Setelah menjalani praktek, apakah ada yang terasa berbeda gitu dari yang Bapak pelajari di saat kuliah sampai ini Bapak praktek? Alhamdulillah, kalau secara teori kan memang dulu waktu kuliah kan kita harus memahami banyak ini ya, peraturan, teori dan apa ya. Sepanjang kita menguasai dengan baik, sebenarnya tidak ada kendala. Cuma kendalanya tetap di ini dua ini ya. Jadi seringkali yang menjalankan dan masyarakat tidak paham, sehingga kita harus melakukan penyuluhan hukum kepada mereka, bahwa yang seharusnya ini seperti ini. Itu kendalanya. Jadi di sini legal culture, legal structure, ini kita harus benar-benar menjelaskan teori. Bahkan kadang yang ekstrim itu hasbabul nuzul, kenapa aturan itu turun. Nah itu kadang saya harus menjelaskan itu gitu, kenapa kok aturan ini turun, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Kita harus menjelaskan. Kayak contoh dulu yang paling sering kan hukum tanah itu kan menganut sistem mengerjakan sendiri, termasuk terkait dengan tanah pertanian. Nah, tetapi kan tahu aturan itu kan terbit tahun 60 ya, 60-61. Nah, itu ada pengecualiannya 3. TNI Polri, PNS, atau orang yang sedang menjalankan ibadah keagamaan. Itu udah jarang lah, karena haji kan cuma 40 hari sekarang. Nah, itu nggak semua orang paham juga. Jadi kita harus menjelaskan gitu, bahwa 3 golongan ini boleh memiliki tanah sawah se-Indonesia, dengan catatan setelah pensiun dia harus pindah ke lokasi tanah tersebut. Nah itu sempat tuh saya waktu awal praktek, lumayan itu diskusinya dengan teman-teman.
Akhirnya kita jelaskan aturannya, bisa. Dan pemilik tanah yang berbatasan. Saya punya klien tanahnya di Geger, tapi tinggalnya di kota, kecamatan Taman, kan masih gandeng. Itu secara aturan boleh. Tapi ya lama itu diskusinya. Kita harus buka peta. Ini loh Pak, gandeng. Boleh ini secara aturan. Karena memang secara aturannya tidak boleh di luar kecamatan, namanya absente, anak absente gitu. Tapi ada pengecualian, nah itu yang kita harus breakdown dan kita jelaskan. Itu sih kendalanya di sini sama sini gitu. Secara teori udah pas ya Pak? Secara teori karena ini bersumber dari hukum adat ya, menurut hukum adat kan hukum yang lama dan itu sudah mengkristalisasi pengalaman-pengalaman nenek moyang kita tinggal menggali, menurut saya sudah pas, tinggal penerapannya dan yang menjalankan itu yang menjadi pokok itu di situ, yang menjalankan dan penerapan sama budaya masyarakat. Izin lanjut Bapak, kalau kita melihat soal konflik agraria yang muncul, menurut Bapak apakah biasanya karena ketidakjelasan status hukum tanah atau ada faktor sosial dan ekonomi yang ikut berpengaruh? Yang paling sering itu perbuatan ini ya, sosial mempengaruhi, itu biasanya terkait waris. Dalam hukum waris itu ada budaya di Indonesia itu pembagian waris kan setelah meninggal. Nah, padahal pembagian waris setelah meninggal itu biasanya rata-rata itu banyak konflik. Termasuk biasanya waris ke saudara, paling sering. Itu waris ke saudara, dia tidak punya anak, sehingga kan ketika dia tidak punya anak, ahli warisnya kan geser ke saudara. Di kompilasi hukum Islam kan ada, itu biasanya sering terjadi sengketa di situ. Jadi kendalanya adalah dia menunda melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta otentik. Jadi itu banyak. Nah, menunda itu biasanya faktornya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi karena biaya peralihan hak itu kan ada peralihan karena ada pajak PPh sama BPHTB. Nah itu cukup lumayan mahal, dan itu yang menentukan negara loh ya, bukan kita. Jadi pajak, tapi meskipun itu bisa banding sih sebetulnya. Kalau Kabupaten Madiun kan diatur di Perbup ya. Jadi itu di Perda 1 2024 sama Perbupnya 17 2024, Perbupnya 17 2024, Perdanya 2021 2024 kalau nggak salah. Itu bisa banding sih dengan catatan-catatan, termasuk ekonomi lemah itu ada catatan. Tapi kan lama. Iya. Kan lama. Itu sih. Berarti bisa turun harganya. Bisa turun BPHTB. Lama ya Pak. Tapi lama gitu loh. Ya karena kan kaitan sama keuangan negara kan. Ya pastilah kita harus cross check, kita harus memfollow up apakah benar ini orang ini layak mendapatkan pengurangan atau tidak. Itu kerja untuk sistem keuangan negara. Itu sih. Pak, mau nanya, Bapak jadi notaris dan PPAT itu sudah berapa lama? Dan pengalaman apa yang buat Bapak itu berkesan gitu saat menangani kasus gitu Pak, yang membekas di hatinya Bapak itu? Saya dari PPAT 5 tahun ya, notaris 3 tahun, pejabat lelang 4 tahun kalau nggak salah. Jadi yang paling bekas apa ya? Ini tapi di luar kewenangan saya, jadi bukan yang berkaitan dengan kewenangan saya ya, bukan kewenangan berkaitan dengan peralihan hak. Kalau peralihan hak itu yang sering saya membantu itu kalau ngurus wakaf sama yayasan kan di sini gratis ya, kita kan tahu di situ, di kantor saya maksudnya, kalau di kantornya belum tentu. Jadi ketika itu tanah itu memang dibeli untuk wakaf ya, terus kita bisa mengkondisikan agar pajaknya itu ya tidak terlalu tinggi karena dia memang membeli niatnya untuk diwakafkan. Itu yang salah satu membekas ya. Terus kemarin waktu peningkatan kualitas
di Jakarta 2019 belum saya jadi PPAT kan saya memberikan usul, intinya sistem elektronik ini memang harus ada karena menghindari data-data atau penyelundupan hukum yang bisa dilakukan karena ketidakmampuan sistem. Ya akhirnya kan saya dapat penghargaan ini peserta terbaiknya kan yang PPAT ini, dan itu diterapkan. Jadi sistem dukcapil diterapkan, validasi udah connect semua. Itu salah satunya usul saya waktu di Jakarta tersebut. Kalau dulu enggak Mas, jadi ketika pembayaran pajak kita harus memvalidasi dulu benar nggak ini sudah terbayar, terus pindah lagi ke Bapenda, benar nggak ini sudah terbayar. Kalau sekarang udah connect, 1 hari selesai. Dulu enggak, minimal 1 bulan validasi aja. Berubah sistem itu, jadi sistem termasuk pembayaran pajak itu dulu manual Mas, kita bawa uang puluhan juta itu Bank Jatim bayar. Ya itu kan resiko ya. Iya. Ya alhamdulillah kan tidak ada resiko pada saat itu, tapi kan siapa tahu ada orang yang ini kan kita nggak tahu. Nah sekarang udah bisa melalui elektronik, HP sudah bisa, tinggal ngambil VA-nya kita bayar selesai, jadi bisa cashless lah itu. Tapi kalau pengalaman yang berkaitan dengan peralihan sepertinya gitu-gitu aja sih, tidak terlalu, cuma yang berubah ini aja sih, memberikan pemahaman agar sistem peralihan ini jauh lebih baik, itu yang paling. Berarti apa? Elektronik itu Bapak yang usul berarti? Salah satu usulnya. Salah satunya. Mungkin ada usul yang lain, cuma waktu peningkatan kualitas di Jakarta saya mengusulkan itu biar connect gitu. Karena ya ini kan resiko. Kenapa kita yang harus ini sudah dibayar belum? Itu ya kalau wajib pajaknya jujur. Oh iya. Kan kita itu bukan kewenangan kita, tapi ya kalau benar ini sudah dibayar, kalau belum, nah kita kan nggak tahu benar atau tidaknya. Kalau sekarang base sistem, tik ada catatan otomatis, kita bisa cross check. Oh ini kok PBB-nya belum dibayar, kelihatan bayar dulu. Oh atau ternyata ini NPWP-nya tidak aktif. Oh dia laporan dulu, memitigasi. Baik, lanjut ya Bapak. Biasanya PPAT itu lebih banyak bekerja supaya masalah nggak muncul sejak awal, atau perannya baru terasa saat sudah terjadi sengketa. Jadi kan kita itu jadi idealnya kita itu bekerja saat telah terjadi kesepakatan sebelum pembayaran lunas. Karena kenapa? Dalam pembayaran, sebelum pembayaran lunas itu ada timbul BPHTB sama PPH. Jadi ketika dia sudah sepakat, kita tuangkan dalam akte, baru sebelum itu penandatanganan semua, pajak-pajak sudah dibayar, baru pelunasan, baru ditandatangan akte. Jadi kita itu seidealnya memang sebelum. Tapi seringkali juga karena legal culture kita yang kadang masih lemah, masyarakat itu kesini ketika sudah ada masalah. Dalam artian ini saya sudah beli, sudah lama, tapi belum saya balik nama, dan sekarang ahli warisnya meninggal, menyebar seantero Indonesia. Ada. Akhirnya saya harus telepon teman saya se-Indonesia di Lombok, di Lampung, di mana, tolong bantu buatkan kuasa jual karena dia tidak bisa menghadap ke saya. Itu juga sering kayak gitu. Jadi kita harus bisa memitigasi dan agar masyarakat itu tidak timbul sengketa di kemudian hari, tapi sesuai prosedur. Contoh ahli waris ini udah nyebar nih, udah tua-tua, nggak mungkin dia diajak memanggil. Gitu. Ya udah kita pakai kuasa jual, dia menghadap notaris sana, benar dia menghadap, memberikan kuasa yang di sini pembeli untuk menandatangani atau kerabatnya lah untuk menandatangani akte di sini. Kan prosedurnya harus jelas. Seringnya gitu. Jadi permasalahan itu timbul karena menunda perbuatan hukum yang benar, akhirnya timbul sengketa. Tapi alhamdulillah di sini bisa diselesaikan sih. Cuma ada beberapa itu yang tidak bisa diselesaikan ya gara-gara ahli warisnya sudah tidak bisa dihubungi.
Jadi ketika itu yang jual bapaknya meninggal, ahli warisnya udah entah kemana, nggak bisa dihubungi. Gitu. Tapi sebenarnya PPAT itu preventif ya Pak? Preventif. Kita preventif. Jadi sebelum, jadi kan dia mau jual beli nih, dia mendapat uang, yang satu membeli barang, posisi kesini happy. Itu jadi preventif, termasuk ketika nanti ada akte pembebanan hak tanggungan kan pra. Nanti kalau sengketa baru lelang. Pertanyaan terakhir nih Bapak, kan sekarang ada isu nih di sosial media sering muncul di masyarakat soal tanah yang nggak dipakai 2 tahun dan bisa diambil negara. Menurut Bapak aturan sebenarnya itu bagaimana dan apa sebaiknya masyarakat tahu supaya nggak salah paham gitu Bapak? Jadi kalau untuk tanah 2 tahun diambil negara itu kan asasnya di hukum Undang-Undang Pokok Agraria 560 itu kan tanah itu kan harus dikerjakan secara aktif ya. Nah ini sebetulnya berlaku untuk HGU, bukan hak milik. Kalau hak milik jarang lah itu tidak dikerjakan secara aktif. Tapi HGU perusahaan ini loh yang mau diminta. Nah HGU itu sebetulnya juga dia berasal dari tanah negara. Jadi negara meminta tanah yang tidak dikerjakan ini kembali ke negara, bukan dia meminta tanahnya masyarakat. Jadi HGU-nya perusahaan ya sawit, ya tambang, izin IUP, izin usaha tambang itu, atau izin kawasan konsensi hutan yang semula itu diserahkan kepada PT-PT itu untuk diolah atau dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Nah itu yang diminta sama negara. Ya dari tanah negara diminta lagi, wajar dong. Kamu tak pinjemin tapi nggak kamu gunakan, ya tak pakai aja. Siapa tahu masyarakatku ada yang membutuhkan. Kayak contoh yang paling jelas kemarin, banjir di Sumatera, huniannya rusak. Negara kan membutuhkan tanah negara itu untuk memberikan hunian sementara sembari dia membenari, atau tanah itu kan hilang tuh. Jadi kan dia kan harus diukur ulang semua, ini tanahmu, rumahmu yang mana, rumahmu yang mana. Sebelum itu kan tanah itu kan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Ya emang itu fungsi negara. Jadi fungsi di undang-undang pasal 2 UPA. Nah, jadi negara itu punya peran mengatur, mengawasi, dan intinya di Undang-Undang Pokok Agraria itu dia punya fungsi. Ya salah satunya mendistribusikan itu. Itu fungsi negara, hak menguasai negara. Jadi hak menguasai negara itu punya punya kewenangan salah satunya untuk mengatur tersebut dan menata hubungan hukum, apa ya bahasanya, subjek hukum dengan tanah tersebut. Itu ini kalau nggak salah, bentar saya tak lihatkan. Nah, mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan dengan tanah. Nah, ini kewenangannya di sini. Jadi negara itu memang punya kewenangan itu. Jadi ada hierarki juga, hierarki hak atas tanah, hak bangsa, hak menguasai negara, hak komunal, dan baru hak milik. Nah, di sini. Jadi mengatur peruntukan, mengatur hubungan hukum, dan mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah tersebut. Nah, ini ada kewenangan negara di pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Gitu. Jadi ya wajar toh kalau nggak dipakai, diminta didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan daripada hanya tertulis di aset perusahaan ya kemudian tidak digunakan, padahal banyak masyarakat yang membutuhkan. Terus kalau banjir itu gimana Pak? Kalau terjadi banjir itu kayak yang di Sumatera itu berarti ngukur ulang lagi? Sebetulnya negara kita udah canggih Mas. Kita udah tahu flatnya ini gitu. By satelit udah kelihatan. Oh, Mas Bintang punya tanah di sini. GPS-nya sebelah sini.
Mbak Dina punya sebelah sini. Udah. Jadi nggak bakal ada sengketa ya Pak? Seharusnya. Bahkan ketika kita tarik itu bisa dalam artian ternyata dulu salurannya itu sebelah timur, terus tiba-tiba dia berubah ke sebelah utara di tahun 1990. Udah canggih Mas. Jadi kan kenapa kok itu alih media dari sertifikat analog itu ke sertifikat elektronik, karena itu kan dia mengunci ke bidang tanah. Bukan dulu kan ke bukunya kan, nomor sertifikat dia yang menentukan bidang tanah. Sekarang enggak, bidang tanah yang menentukan nomor sertifikatnya. Jadi dia mengunci, jadi kan punya di mana kelihatan, bahkan ada koordinatnya sekarang. Gitu. Kecuali sertifikat 67 sampai 97 ya, itu kadang akurasinya masih kurang lah, karena kan ya zaman itu kan belum ada internet, teknologi belum terlalu canggih, metode pengukuran belum sebagus sekarang, kesadaran hukum masyarakat terkait patok juga masih rendah. Itu banyak permasalahannya, sehingga perlu dilakukan alih media atau penataan batas agar tanah itu lebih akurat. Tapi kalau sertifikat 97 up, insya Allah aman sih. Apalagi yang baru-baru tuh, apalagi yang sertifikatnya sudah elektronik, itu tingkat akurasi dia tuh lokasi bidangnya sangat akurat itu gitu. Di Kabupaten Madiun ini ada nggak sih Pak yang masih sertifikatnya itu gendong gitu? Saya belum pernah menemukan, tapi saya pernah dengar ada, cuma saya fisiknya belum pernah. Rata-rata letter C, Mas. Letter C itu tanah adat, tanah kepemilikan adat ya. Jadi masih di buku tanah desa itu si letter C ini nomor sekian punya siapa. Itu pun biasanya belum bersertifikat karena ada sengketa internal sih. Jadi bukan karena dia tidak mau ingin mensertifikatkan, karena biasanya belum selesai dengan urusan di rumahnya. Ya. Tanya lagi. Bapak di tempat saya ya Bapak, itu kan biasanya kalau kita punya tanah pasti masyarakat adat di sana itu ini kayak ngikut-ngikut gitu Bapak, kayak mengklaim itu punyanya dia, padahal kita udah punya sertifikat. Nah, kalau Bapak menangani kasus seperti itu, Bapak bagaimana cara bilang ke masyarakat adat tersebut Bapak? Sering itu kalau jual kayak gitu ya. Jadi tanya ulayat itu ya. Sebetulnya sekarang pun lagi ini sih Mbak, lagi saya dengar dari teman-teman yang di ini ya, teman saya di Kalimantan, di apa itu tanah tanya ulayat itu sudah mulai disertifikatkan ya. Itu biar apa? Tidak ada klaim kayak gitu. Tapi kalau di Jawa, ini kan pernah dengar tanah kas desa. Tanah bengkok. Bengkok itu sudah bersertifikat kan sekarang. Oh gitu. Ya mirip lah. Jadi ya memang ya kalau sudah bersertifikat ya jelas lah ini kepemilikannya siapa. Gitu sih. Kurang kesadaran hukum aja itu. Kadang ya juga ini juga waktu dulu zaman tahun 98-an itu memang tanah-tanah masyarakat adat kan tidak terlalu di kesadaran untuk mensertifikatannya kan tidak ada. Tapi mulai zaman PTSL 2014 itu sudah mulai disertifikatkan, termasuk bengkok-bengkok di Kabupaten Madiun itu sudah sertifikat. Nah itu sama dengan kasusnya tuh, ya kan? Sudah harus disertifikatkan. Besok ya memang harus di ini. Tapi ketika ditanya itu yang sertifikat gimana, yang menang yang sertifikat. Jelas dong. Kecuali masyarakat adat itu bisa membuktikan bahwa tanah di sertifikat itu dulunya tanah ulayat yang perolehannya tidak sah. Nah itu, tapi panjang lah itu ceritanya, ya kan? Harus melalui pengadilan, melalui ini, gitu. Kan asas hukum kita kan gitu, alat bukti yang kuat, negatif bertendensi positif, gitu. Dan hukum acara perdata kan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya udah, dia harus membuktikan dong. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan dan juga ilmu-ilmu yang sangat semoga bermanfaat bagi kita dan juga tentunya buat masyarakat nanti yang menonton video ini.
cerita dan penjelasannya Bapak, kami selalu akan ingat gitu untuk kedepannya gitu Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Juga ilmu tidak hanya didapat dari perkuliahan, Iya, Pak. tapi di luar juga banyak ilmu-ilmu yang belum tentu ada di perkuliahan. Iya. Ya, tapi kita harus kuat dulu di perkuliahan agar ini. Jadi kan prinsip saya kan insan akademis dulu tuh, baru pencipta dan pengabdi, jangan dibolak-balik. Nah, harus urut ya. Iya harus urut lah. Nanti kalau ini kebalik bahaya ini. Sesat akhirnya ya kan. Kita harus kuat dulu.